أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini seyogyanya diisi oleh Ustaz Roni, tapi kemudian tadi malam dapat pemberitahuan, tadi malam sore kalau nggak salah, dari Pak Haji Darto, Pak Halim ngisi ya, oke siap dah, saya bilang gitu. Jadi karena Ustaz Roni beliau tidak bisa untuk mengisi karena ada kegiatan lain, sehingga bentrok, jadi akhirnya saya disuruh menggantikan. Cuman jadi bapak-bapak kaget semua nih ya, ini Roni Halim ini. Jangan dikira ya. Jadi penampakan Roni ini. Baik bapak-bapak sekalian, kita melanjutkan pembahasan pada waktu yang lalu. Sebagaimana seperti biasanya kita membahas tentang kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul, karya Syekh Mansur Ali Nasif, salah satu ulama Al-Azhar Asy-Syarif, berkaitan dengan masalah fikih dalam sholat. Baiklah bapak-bapak, ibu sekalian, kita awali dengan kita baca suratul Fatihah. Mobil khusus kita sampaikan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada kita. Keberkahan umur, keberkahan rizki, keberkahan anak, dan keberkahan di hidup kita di dunia ini insyaallah. Dan juga wabil khusus juga kita doakan untuk para almarhum, almarhumah, keluarga kita, orang tua kita, pendamping kita yang mungkin yang telah mendahului ya dalam pandemi masa seperti ini yang kemarin sudah wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pastikan bahwa mereka itu syahid. Syahid ya, syahid fil akhirah. Kalau disebutkan para ulama seperti itu. Jadi mudah-mudahan juga saudara-saudara kita doakan juga yang sekarang masih di rumah sakit atau masih isoman, mudah-mudahan disehatkan dan diberikan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang dalam keadaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan senantiasa ya di dalam untuk menghabiskan juga sisa umur hidup kita ini juga. Semoga kita dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya, mengisi sisa umur hidup kita ini. Dan kita doakan pula juga anak-anak dan cucu kita semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini penting juga ya. Anak-anak yang soleh dan soleha yang kelak juga akan mendoakan kita semuanya. Dan juga tentunya mudah-mudahan mereka juga tetap di dalam koridor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atau dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada waktu yang lalu kita membahas tentang al-a'daru fis sholat, udur syar'i di dalam sholat. Kali ini kita membahas al-faslus tsani fil awqatil manhi anin nafilati fiha. Pasal kedua atau bagian kedua tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah di dalamnya. Dijelaskan di dalam kitab ini apa saja sih sholat-sholat yang sholat sunnah atau waktu-waktu sholat sunnah, waktu-waktu yang dilarang kita melaksanakan sholat sunnah di dalamnya. Wahia ba'da sholatis subhi, yang pertama setelah sholat subuh. Ya. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit.
Wa inda tulu'iha hatta takmulu wa tartafi'u qadra ramhin. Dan juga pada saat ketika terbitnya matahari hingga sempurna dan meninggi seukuran satu tombak. Satu tombak. Satu tombak itu berapa sih? Macam-macam ada. Ukurannya macam-macam, tombak yang mana nih? Ya. Nah, tapi di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, juga disebutkan ya mazhab Syafi'iyah, satu tombak atau romhin itu sama dengan 2 meter. Tapi ada juga yang menyebut satu tombak itu 7 hasta. Nah, 7 hasta itu mungkin 2 meter ya. 2 meter ya, 7 hasta. Apa jangan 3 meter. Ini hasta ini. Ya kan? 1, kalau 3 itu 1 meter. Apa 2? Ya, 7 hasta. Bisa 3,5 meter. Nah, itu lebih tinggi lagi. Ya. Ada yang bilang 2 meter, ada yang bilang ya 7 hasta atau mungkin 3,5 meter kalau ukuran Pak Haji Edi tadi barusan. Terus kapan lagi waktu yang dilarang? Wa inda zawali hatta tamila illa yaumil jumu'at. Illa yaumil jumu'ati. Yaitu ketika tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari sampai miring, ya, maksudnya sampai condong, kecuali pada hari Jumat. Nah, maksudnya di sini itu ketika pada saat bayang-bayang suatu benda sama, bukan sama, tenggelam, hilang, bukan sama, tenggelam ya, hilang, atau matahari tepat di atas kepala kita. Nah, jadi nggak ada bayang-bayang itu. Matahari tepat di atas kepala kita. Sampai waktu dia tergelincir. Nah, saat waktu tergelincir itulah saatnya waktu zuhur ya. Sudah jelas di dalam surat Al-Isra ayat 79 kalau nggak salah. 78 ya, 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholata, dirikanlah salat saat tergelincirnya matahari. Saat tergelincirnya matahari yaitu salat zuhur. Ya. Dan juga saat tergelincirnya matahari yaitu salat asar. Ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, nggak disebutkan begitu. Tapi disebutkan cuma waktu matahari bergerak aja. Sebenarnya matahari nggak bergerak, yang bergerak ke kita, ya bumi. Ini ada teman kita yang berpendapat beda ini, ya. Ini anak saya juga punya beda pendapatnya. Ya seolah-olah matahari itu tergelincir lah. Ya, seolah-olah. Jadi bukan seolah-olah, pandangan kita. Memang kan pandangan kita itu selalu kan dimanipulasi ya. Pandangan kita itu gampang dimanipulasi. Coba lihat saja misalnya pensil. Itu kan lurus. Diletakkan di air, bengkok. Ya kan? Ya. Kita melihat, ya pertama di tempat yang jauh kosong. Jauhnya lagi, wah ada air. Padahal itu fata morgana. Nah itu sebenarnya ya mata kita itu melihat ya terkadang dimanipulasi oleh sesuatu hal ya alam lah. Sehingga kemampuan mata kita untuk melihat itu terbatas. Nah, oleh karena itu ketika kita menghukumi sesuatu menurut Imam Malik nahkumu bid-dawahir wallahu yatalawwas sarair. Kita itu bisa menghukumi sesuatu apa yang kita lihat saja. Ada bukti, ada saksi, ya udah dihukum aja. Terus kemudian salah, nah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hakim tuh luar biasa loh. Hakim itu susah itu. Ya, kalau seandainya ada bukti, ada saksi, kemudian memberatkan daripada misalnya
yang terdakwa misalnya, padahal yang terdakwa itu belum tentu salah. Pernah terjadi kan ya. Dulu itu ada Sengkon Karta itu ya, dulu pernah terjadi itu sampai sudah ditetapkan lama dia di dalam penjara baru ketahuan bahwa dia nggak salah. Nah itu bagaimana itu ketika menetapkan? Nah oleh karena itu Imam Malik tuh mengatakan seperti itu. Kita menghukumi sesuatu, menetapkan hukum terhadap sesuatu, perkara hukum kita lihat dari mata yang kita lihat aja, kemampuan kita yang sangat terbatas ini. Itulah susahnya. Ya, oleh karena itu kita perlu ada perlindungan dari Allah, kita minta ilham daripada Allah Subhanahu wa taala ketika menghukumi sesuatu. Supaya hukum yang kita tetapkan itu benar-benar adil. Jangan sampai memberatkan sebelah ya, berat sebelah. Baik, kita lanjutkan. Illa yaumil jumu'ati, kecuali hari Jumat. Nah, hari Jumat ini beda. Ya, di saat itu kita boleh memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah. Begitu kita masuk, katakanlah misalnya jam sekitar 12 kurang 15, kita masuk. Kita sholat sunnah di situ. Sholat sunnah tahiyatul masjid, penghormatan. Boleh juga ada yang berpendapat bahwa kita sholat sunnah sebanyak mungkin di saat itu untuk menunggu datangnya sholat Jumat. Silakan. Ini kan perbedaan. Al-fiqhu lugatan al-fahmu. Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Maka sebuah keniscayaan terjadinya perbedaan. Jadi silakan. Nah, ada juga sholat qobliyah. Boleh. Silakan. Mengapa? Karena ya sholat an-nawafil sholat rawatib itu sholat pengiring sholat fardu. Sementara Jumat juga sholat fardu, maka diiringi, boleh juga. Ini pendapat ya. Malah justru memperbanyak ibadah ya di hari Jumat itu kan hari raya ya. Kita apalagi banyak zikir karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan kan ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru wa dzkurullaha dzikran katsira. Ya, setelah selesai sholat Jumat hendaknya kamu menyebar. Nah ini dimaknai kadang-kadang dengan makna lugas, lihat terlek apa adanya. Setelah sholat Jumat udah bubar, ini memang sebenarnya sudah habis, bubar. Silakan kamu keluar jalan sana mencari fadilah atau rizki, fadilah keutamaan ya, mencari kelebihan lah ibaratnya begitu. Karena mengapa? Saat itu zaman Rasulullah sendiri, ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, itu Rasulullah pernah sampai ditinggalkan jamaahnya. Luar biasa. Rasulullah lagi khutbah begitu ditinggalin. Rame-rame pada kabur semuanya. Sampai tinggal 12 orang. 12 orang aja. Itu di surat Al-Jum'ah. Wataraku qaima, dan kamu hai Muhammad ditinggalkan oleh mereka berdiri sendiri. Cuman 12 orang yang dengerin khutbah beliau. Nah inilah yang jadi patokan oleh Imam Malik. Kalau sholat Jumat patokannya jumlah jamaahnya 12 orang. Itu sudah mencukupi melaksanakan sholat Jumat ya, gitu Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i harus lebih banyak, 40 orang. Dan 40 orang itu juga harus sudah betul-betul apa ya, bukan banyak fasik gitu loh. Artinya bukan fasik, banyak dosa gitu. Benar-benar dia emang rajin sholat segala macam. 40 yang benar-benar sudah dianggap dia itu tingkatannya itu mukmin yang mukhlis, belum tentu dia mukhlis ya. Mukmin yang taat lah, begitu aja kita nyebutnya. Sehingga wajar kalau di suatu tempat waktu saya pernah KKN itu di daerah Cisauk, Cicayur itu. Saya dulu di situ tuh, Cicayur, Cisauk tuh. Dulu waduh luar biasa itu. Pedalaman dulu mah, sekarang mah udah bagus. Itu saya baru tahu pada waktu itu masih mahasiswa. Begitu habis sholat qomat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Berdiri semua loh. Ngapain nih? Sholat duhur. Loh, sholat duhur. Kita mah ikut aja ya. Karena nggak ikut bagaimana? Nggak enak orang-orang KKN. Nggak ikut mau nggak diterima, mau diusir dari situ KKN-nya. Kita ikuti. Nah itu disebut dengan mazhab khawatiyah. Mazhab yang hati-hati banget.
Khawatir takut jumlahnya. Memang pada saat itu saya ke sana itu, ya mohon maaf, masih banyak orang-orang yang main kartu, jebret, jebret, sambil apa nyekek botol tuh masih ada. Nyekek botol ya, botol dicekek. Ya masih banyak ya. Dia orang Islam tapi masih main kartu, masih minum minuman keras. Itu susah juga di sana itu ya. Pada saat itu, kalau sekarang mah nggak ada, udah bagus, udah keren itu Cicayur udah bagus apa. Saya pernah lewat sana, udah stasiunnya udah bagus, rumah-rumah juga banyak. Nah itu begitu seperti itu. Tapi juga ada perbedaan. Ada kelompok tertentu yang sudah menganggap itu sudah cukup, sudah tuntas karena berpaham kepada pendapatnya Imam Hanafi misalnya. Imam Hanafi apa? Kalau sholat Jumat cukup ya ada 2 orang juga cukup. Ya, 3 orang juga. 2 orang itu sudah dianggap sebenarnya 2 orang dalam bahasa Arab itu belum jamak, masih musanna. Kalau bahasa Arab itu kan ada mufrad, musanna, baru jamak. Itulah luar biasanya bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris kan tunggal, ya singular, plural, udah selesai kan. 2 itu sudah dianggap jamak. Indonesia 1, 2 dianggap jamak, ya kan? Kalau Arab itu beda-beda. Pada saat dia misalnya tunggal bagaimana, pada saat dia dual bagaimana, berbeda. Pada saat dia jamak beda lagi. Nah, ada yang mengatakan 2 itu belum jamak, tapi kalau dalam sholat jamaah 2 itu sudah dianggap berjamaah. Ya, makanya Rasulullah SAW itu kalau berdua sholat berjamaahnya itu pernah Rasulullah itu menarik. Ditarik itu ya, yang di belakang itu si Abbas kalau nggak salah, ya agak ke depan merapat gitu, agak merapat, tapi nggak merapat sekali, ya. Baru nanti kalau ada yang datang, yang ditepuk bukan yang imam, yang ditepuk salah. Ini ditepuk imamnya mundur. Yang ditepuk makmumnya, plok, baru makmumnya mundur. Gitu. Tapi ada juga yang nggak ngerti, ditepuk enggak, gitu enggak, ya udah, sholatnya gitu aneh. Ada yang begini, ada yang di belakang. Ya aneh, gimana itu? Imamnya bingung, mau ke depan, pada gak maju. Nah, berarti ini perlu pengertian. Ini ada juga yang kayak begitu, anak-anak muda kita, ya yang gak ngerti itu seperti itu. Baik, kembali lagi ke sini. Jadi pada hari Jumat, kecuali hari Jumat, nah itu tidak ada waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Silakan, perbanyak, silakan. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu. Yang ketiga, setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Ya, waktu maghrib. Sebenarnya itu ya sama ya. Kalau untuk lihat di ayat tadi itu kan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr. Jadi memang tergelincirnya matahari itu sholat duhur dan asar. Kalau sholat maghrib dan isya disebut dalam Al-Quran ghasaqil lail. Ghasaq itu gelap, al-lail itu malam. Gelapnya malam. Maghrib gelap nggak? Gelap, pada saat gelap. Pada saat tenggelam pas itu dilarang. Biasanya dilebihkan sedikit lah. Supaya, nah ini nanti ada pembahasannya itu. Apakah ini terkait dengan perbuatan sholatnya yang dilarang? Apakah terkait dengan waktunya? Nah ini juga ada satu alasan mengapa dilarang gitu. Ya, nah itu dilarangnya kalau terkait yang masihnya waktu maghrib itu terkait dengan waktunya. Ya, pada saat itu disebutkan dalam sebuah hadis itu ya. Kekuasaan setan itu berada di antara 2 tanduk itu. Saya sebutnya ini 2 tanduk ya, 2 tanduk setan berada pada 2 tanduk setan. Nanti akan ada pembahasan itu sebutnya ya. Di sini ada nih hadis yang kedua nih, belum nyampe tapi fa innaha tatlu'u bi qarnai syaiton. Karena pada saat itu ya terbitnya itu berada pada kedua tanduk setan gitu. Jadi lagi kuat-kuatnya setan pada saat itu. Ya. Lagi kuat-kuatnya seperti maghrib itu. Itu kan inframerah. Inframerah itu Mr. United ya. Inframerah. Nah, itu kan gambarnya juga kan setan, gitu kan. Inframerah itu. Klub United ya, apa? Ya, itu kan gambar setan, tanduk setan.
Nah, itu karena MU ya, Manchester United ya. Itu ya karena berada di ya maka gambarnya kayak setan kan, inframerah. Nah, memang mereka mengakui setan itu warnanya memang kayak gitu, inframerah. Ya ya seperti gitu ya. Ya kalau dilihat mega merah itu pada saat itu syafaq ya, itu pada saat itu kuat sekali. Makanya kalau orang-orang dulu, orang tua-tua kita dulu itu selalu jangan keluar maghrib. Nanti padahal ya itu sih tujuannya supaya ya pergi ke masjid untuk melakukan sholat maghrib. Tapi kalau keluar untuk sholat maghrib ya nggak masalah. Tapi kadang-kadang anak-anak untuk main pada saat itu. Baik, kita lanjutkan. Wal muradu bin nafilatil lati la sababun laha wahya an-naflul mutlaqu. Yang dimaksud dengan sholat sunnah di sini adalah yang tidak ada sebabnya, yaitu sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah lepas. Mutlak itu sholat sunnah lepas. Artinya kita sholat sunnah aja, sholat sunnah mutlak lepas, tidak ada tujuan yang lain. Kalau ada tujuannya kayak tahiyatul masjid tidak dilarang. Tahiyatul masjid mau datangnya kapanpun ya memang menghormati masjid, tidak ada larangan. Ini manfaatnya kalau sholat di masjid seperti itu, ada tahiyatul masjid. Kalau di rumah nggak ada tahiyatul bait, nggak ada itu tahiyatul rumah, nggak ada penghormatan rumah, nggak ada. Ya sangat disayangkan, maka kita sangat merindukan ya. Ada ketika masjid ditutup, aduh luar biasa, kita kayak perasa linglung gitu. Sampai ada saudara kita mencari masjid jauh-jauh banget itu kan, coba bayangkan itu, ya kan? Nah, karena masjid itu memang disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah itu ya, la masjidun ussisa ala taqwa. Sungguh benar-benar masjid itu didirikan atas dasar takwa. Maka masjid itu memang ya insya Allah kalau kita memang melakukan prokes atau ya protokol kesehatan, ya kita sudah usaha. Ikhtiar, ya kan? Dan ikhtiar itu sebagaimana yang saya sebutkan pada waktu saya khutbah itu, hasilnya bukan dari kita kadang-kadang. Kadang-kadang hasil di tempat lain, bisa juga orang lain, bisa tempat lain. Tapi kita usaha harus. Gambaran seperti saatnya siapa? Siti Hajar mencari air itu. Kita lihat, muter balik ya, bolak-balik dari sofa ke marwah, sofa ke marwah, sofa ke marwah, nyari air, enggak ketemu. Dia lihat ada air, ternyata fata morgana. Dilihat ada air, ternyata fata morgana. Terus tiba-tiba, ternyata di bawah kakinya Ismail muncul air. Zummi, kumpullah hai air, kumpullah hai air. Zummi, zam-zam. Jadi air yang kumpul banyak di situ sampai sekarang air zam-zam itu menjadi mukjizat Nabi Ismail yang terus-menerus tidak akan habis, ya. Dan di sana, tapi kalau dulu kita boleh itu mandi dengan air zam-zam. Itu boleh kita mandi dengan air zam-zam karena belum ditutup. Tapi pada saat saya pergi haji pada saat itu 2006 itu sudah ditutup. Sudah nggak boleh kita mandi dengan air zam-zam. Tapi ada aja itu jamaah dari Pakistan, jamaah dari India habis melaksanakan ibadah haji, itu pakaian umrohnya ya dicuci pakai air zam-zam. Dicuci pakai air zam-zam, luar biasa. Jemurnya di atas, di lantai 4 tuh. Panas itu kan, langsung kering, Pak. Nah, setelah itu kain yang dia tuh, kain mereka itu kan bukan kayak kain kita. Kalau kita kan kayak anduk begitu ya. Mereka tuh kayak kain kafan persis. Jadi yang dia pakai itu untuk mereka haji itu kain kafan, bukan kain kita. Kita mah udah luar biasa keren itu mah pakai anduk gitu, aduh, udah tebel itu, agak tebel. Ya, mereka tuh tipis. Ya kadang-kadang mohon maaf terbayang-bayang ini, mohon maaf itu ya, terbayang-bayang itu. Ya apanya kayak ya kayak agak transparan gitu, terbayang-bayang, makanya ya itu ya, tapi saat itu kan insya Allah tidak ada lah terjadi yang sifatnya itu. Ya itu betul. Iya, betul Pak Haji. Iya Pak Haji. Jadi memang kainnya kain kafan yang tipis itu Pak Haji. Jadi pakai. Iya, buat dia meninggal nanti. Iya, supaya ya buat dia meninggal. Jadi dia cuci pakai air zam-zam, sungguh luar biasa.
Itu sebuah keyakinan ya. Kita nggak bisa itu ya. Luar biasa tuh dia jemur dia tuh. Banyak di atas, saya bingung tuh kok. Pada ngapain nih? Jadi baju baju ihram itu dijemur gitu, dijembrengkan di atas. Untung nggak ada askar ya yang melarang gitu, nggak ada itu untung. Karena di atas sih, kalau di bawah baru dilarang kali. Apalagi di pinggir Ka'bah, dilarang bisa. Ya kalau masih di atas nggak masalah. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada tadi ya. Au allati laha sababun mutaakhirun ka salatil istikharati. Atau ada salat sunnah yang ada sebabnya. Ya. Yang diakhirkan di sini disebutkan ka salatil istikharah. Seperti salat istikharah, itu ada sebab, itu ada sebabnya. Itu pun juga disebutkan di sini ya. Ini kitab ini saya baca doang nih. Artinya pendapat dari kitab ini ya. Atau sholat istikharah itu juga di waktu-waktu seperti itu ada dilarang untuk melakukan sholat istikharah. Istikharah malam aja Pak, habis sholat tahajud atau sebelum sholat tahajud silakan. Ya sholat taubah ya. Nah, boleh juga di siang hari juga boleh, saat-saat yang tidak terlarang. Istikharah ya, untuk mencari kepastian ya dari sesuatu hal. Ini bapak-bapak, ibu-ibu pernah melakukan sholat istikharah nggak? Ibu-ibu gimana tuh? Dulu waktu mencari jodoh, mohon maaf nih, istikharah nggak? Nah kalau itu udah pilihan, nah itu udah langsung pilihan. Biasanya pada saat mencari jodoh, nah itu istikharah tuh. Ya Pak Adi, waktu dulu istikharah nggak tuh mencari dapetin istri itu? Nah itu udah istikharah dia, ya semuanya. Pasti istikharahnya bener itu ya, dapat istri sampai sekarang ya. Ya ini istikharah itu. Pak Marno iya istikharah ya. Yo mantap tuh, ini baru mantap ini. Istikharah. Istiqomah ya bener itu. Jangan yang ujung ya, istri lain. Nah jangan nih. Jangan istikharah, istiqomah, istri lain jangan. Maksudnya istri yang sejati ya. Baik kita lanjutkan. Falatan aqidu fi hadhil awqati ammal fardu wan naflu al muaqqatu kal witri war rawatibi fatusalla fi ayyi waqtin kama ya'ti fi qada'in nawafil. Nah, salat istikharah sebenarnya sekalipun dia dilakukan di waktu yang terlarang ya, itu tidak membatalkan sholat yang sudah dilakukan. Falatan akidu fi hadhil awqati. Nah, adapun sholat fardu dan sholat sunnah yang ada waktunya, sholat fardu dan sholat sunnah yang ada waktu itu tidak ada larangan. Seperti apa? Sholat witir, sholat rawatib, maka itu dilaksanakan, boleh dilakukan sholat itu di waktu kapan saja sesuai dengan waktunya. Jadi kapan aja silakan. Witir biasanya malam, di ujung malam ya, atau setelah kita melakukan sholat malam lah ya, itu sholat witir. Mau 1, mau 3. Ya, kalau Rasulullah tuh dalam riwayat ada 7, ada 13 ya, Rasulullah tuh. Nah, ada kalinya juga 1 juga pernah beliau melakukan itu. Tapi kalau kita misalnya nggak bisa bangun di malam hari, itu sholat witir, boleh kita lakukan sehabis sholat isya, nggak masalah. Ada hadisnya, nanti kita bahas nanti ketemu itu, kita boleh. Ya kalau kita tidak berkeyakinan nih nggak bakalan bangun ntar malam, ya kita sholat witir setelah habis isya, boleh. Nanti ketika pada saat kita sholat malam, ya ada yang berpendapat boleh witir lagi, ada yang berpendapat tidak usah witir lagi, karena sudah ada witir tadi. Ya, ini terkait dengan sholat-sholat yang itu ya. Baik, kita kembali, kita masuk ke dalam satu hadis. Itu baru judulnya tadi Pak saya bahas, baru judulnya doang itu tadi. Nah ini saya sekarang masuk pada hadisnya. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, Allah meridhoi keduanya, meridhoi Ibnu Abbas dan juga meridhoi ayahnya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas, Abdullah bin Ibnu Abbas. Syahida indi rijalun mardiyuna.
telah menceritakan kepadaku orang-orang yang adil, mardiyuna, orang-orang yang di mardiyuna, ya, orang yang adil. Dua di sini disebutkan akhbarani rijalun udulun wa a'adda lahum Umar radhiyallahu anhu. Telah menceritakan padaku orang-orang yang adil, dan orang yang paling adil di antara mereka disebutkan di sini oleh Ibnu Abbas, yaitu Umar radhiyallahu anhu. Wa ardahum indi Umar annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha, dan mereka orang-orang yang adil itu ya sangat diridhoi ya di sisi Umar radhiyallahu anhu dan juga di sisiku, katanya. Ya, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha, melarang anis sholati ba'da subhi, untuk melakukan sholat setelah subuh, hatta tusriqos syamsu, sampai matahari terbit. Nah, ini 3. Maka sebaiknya kita lebihkan biar nggak tepat terbit persis. Kayak kemarin tuh boleh juga itu, memang betul dilebihkan ya 10 menit lah. Kita ini suruk jam berapa? 6 kurang ya. Kalau saya lihat sih 6 kurang, 5 menit lah atau 6 kurang. Nah, kemudian kemarin dilebihkan sampai 15 menit, itu udah luar biasa. Nah, itu waktu suruk ya. Ini bedanya waktu suruk dan waktu duha. Nanti silakan mau bertanya nanti. Insyaallah kalau saya jawab. Wa ba'dal asri hatta taqruba, dan setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Rawahul khamsatu, diriwayatkan imam yang 5. Rawahul khamsah itu imam yang 5 siapa saja mereka? Yaitu para perawi hadis sahih. Yaitu siapa? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi. 5 orang hadis, periwayat hadis ahad. Kalau ditinjau dari penerima hadisnya, hadis itu dibagi 2. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Nah, ini ya hadis ahad, hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir udah saya kasih tahu dulu ya. Hadis yang tidak mungkin ya hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat yang tidak mungkin mereka itu berdusta. Susah, saking banyaknya orang yang meriwayatkan, susah berbuat dusta. Contoh, ini sebagai sekedar aja contoh aja, ilustrasi. Presiden Soekarno, siapa sih yang nggak tahu Presiden Soekarno itu adalah presiden pertama? Bapak pergi ke Kalimantan, tanya presiden pertama kita siapa? Pasti jawabannya Soekarno. Kita datang ke mana juga, ke daerah manapun ya di pelosok Indonesia ini, tanya presiden pertama siapa? Kalau ada yang menjawab Soeharto, pasti bohong kamu, Soekarno. Nah, itu maksudnya mutawatir itu seperti itu. Ya kayak Al-Quran, Al-Quranul Karim, selain itu dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana janjinya Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran sebagai peringatan, dan kami pula yang menjaganya. Al-Quran dimanapun, di Uni Soviet kah, di Amerika kah, sama, nggak ada bedanya. Ya, cuma terjemahannya yang berbeda. Ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa kalau bahasa Arab itu namanya tafsir nanti ya. Arab ke Arab sama aja ya, tafsir. Ada yang ke bahasa Indonesia, bahasa Cina dan sebagainya. Tapi Al-Quran alhamdulillah dari dulu ya, dari Nabi Muhammad sampai sekarang tidak ada yang berubah. Sedikit saja ada perbedaan pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Karena sudah banyak orang yang hafal Quran. Dan sudah banyak kajian-kajian tentang Al-Quran. Di kampus-kampus juga ada. Ya, kampus IIKI dan sebagainya, di UIN juga ada. Nah, ini. Jadi ba'dal asri, kita kembali lagi. Jadi hadis ini menguatkan ya, bahwa ada larangan untuk melakukan sholat sunnah setelah sholat sunnah. Dan juga setelah sholat asar. Ani bin Umar radhiyallahu an, hadis kedua. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ibnu Umar, Allah meridhoi keduanya. Ini ada dua orang sahabat yang kadang-kadang ketika didoakan itu dua-duanya disebutkan, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Nah, dua-duanya ini
Ya, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ini memang sahabat Nabi, termasuk sahabat Nabi karena dia melihat Nabi dan juga pernah bertemu dengan Nabi, maka disebut sahabat. Ya, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Nah, oleh karena itu ketika mendoakan dengan kata radhiyallahu, itu radhiyallahu anhuma. Allah meridhoi keduanya. Anaknya diridhoi, bapaknya pun juga diridhoi Allah. Ya. Itu makanya penyebutan kunyah atau panggilan atau lakop ya, panggilan juga gelar nama gitu. Di Arab tuh suka begitu. Ya. Kalau ada orang misalnya suka banget dengan atau orang suka tidur gitu ya. Disebut dengan Abun Naum, bapak tukang tidur gitu ya. Ada orang yang suka nyender mulu, apa itu namanya? Abu nyender. Ya. Jadi kalau perempuan itu pakai ummu biasanya. Ya, ummu apa begitu. Tapi bisa juga dengan ya ibnu juga bisa. Ya, kalau itu bapaknya, ingin bapaknya terkenal biasanya itu ibnu. Nah, itu biasanya begitu. Ya, pakai semacam lakop ya. Kalau lakop tuh biasanya lakop tuh lebih cenderung kepada panggilan yang buruk kalau lakop itu. Karena di dalam surat Al-Hujurat kan ada ya, wala tanabazu bil alqab bi'sal fusuqu ba'dal iman. Janganlah kalian memanggil-manggil gelar yang buruk. Itu adalah gelar yang buruk sesudah fasik. Sungguh luar biasa. Surat Al-Hujurat ayat 13 itu ya. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Al-Hujurat ayat 13. Yaitu jangan kita memberi gelar-gelar. Ya, ada orang yang beri gelar dengan fisiknya. Nah, itu tidak boleh. Kecuali kalau memang itu buat cari duit, cuan, cari uang, cuan. Kayak Aziz Gagap, nah itu ya Aziz Gagap. Itu ya Aziz Gagap itu nggak apa-apa. Dia senang, ya lain lagi dia. Nah, untuk cari uang gitu. Ya, itu lain lagi kalau untuk kayak gitu. Tapi kalau kita misalnya teman, saudara, atau tetangga, ada orang yang punya keanehan fisik, lalu kita panggil dengan fisiknya, jangan. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga persaudaraan kita. Nggak boleh, tetap. Justru kalau yang paling benar yang dicontohkan oleh Nabi, istri kita juga sama Pak, hati-hati Pak, jangan panggil yang jelek-jelek Pak, kasihan Pak. Ya, mentang-mentang udah 10 tahun, 20 tahun, ya mohon maaf ya. Tinggi enggak, melebar ya, misalnya gitu kan. Kita misalnya kita panggil gitu seenaknya aja misalnya, nggak boleh. Gendut, nah misalnya gitu. Tapi nggak tahu kalau ada juga yang memang senang dipanggil itu kan tergantung. Tapi sebaiknya kayak Nabi tuh, ya manggil Aisyah, Humairah. Wahai pipi yang kemerah-merahan, ya Humairah, gitu. Jadi panggilannya yang indah-indah, ya. Wahai kasih sayang, beb gimana beb? Kan begitu. Biar semangat gitu ya, beb, bagaimana beb gitu. Nggak apa-apa, rambut sudah memutih, semua memutih nggak apa-apa. Ya mohon maaf ya. Ini di sini kan kadang-kadang udah putih nih ya. Tapi kan di tempat yang lain nggak putih, ya kan semangat kan ibaratnya kan gitu. Artinya memang betul, jadi artinya kita nggak boleh juga memanggil gelar-gelar yang buruk ya, tidak boleh. Ya kecuali kalau yang dipanggil gerak buruk itu rela, kan apa itu rela. Baik, kita lanjutkan. Kenapa di WP? La taharrau kata Rasulullah, la taharrau, jangan kalian itu menunggu-nunggu. Atau kalau di sini sebetulnya dibahasakan artinya itu jangan kamu ngebarengin. La taharrau di sini maknanya 4, bihadfi ihdat ta'ain, dengan membuang salah satu huruf taknya. Asalnya itu la tataharrau. Kayak di dalam surat Al-Qadar yang barusan saya baca. Tanazzalul malaika. Asalnya itu tatanazzalul malaika. Tapi dibuang taknya. Tanazzalul malaika. Supaya lebih enak didengar gitu. Kadang-kadang memang bacaan itu agak sulit gitu. Kalau bagi orang tertentu, tatanazzalul kan itu agak sulit. Maka kemudian langsung disatakan tanazzalul malaika. Jadi ada beberapa
penyebutan di dalam Al-Qur'an yang orang Arab pun juga susah nyebutnya, ada itu. Maka kemudian disambungkan misalnya. Misalnya ada liltiqa'is sakinain, karena bertemunya dua sukun. Itu kadang-kadang orang Arab juga ada juga yang susah menyebutnya. Misalnya khairon al-wasiyah. Nah, itu menyebutnya gimana? Diwasolkan. Khaironil wasiyah. Nah, ya biasanya disatukan. Nah, itu untuk memudahkan itu biasanya diwasolkan atau kadang dihilangkan. Ya, ada yang dihilangkan. Nah, ini penting juga yang kita harus tahu. Di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata yang disebut dengan gharib dan muskilah. Di dalam Al-Quran itu banyak yang gharib, muskilah. Ya, jangan-jangan bapak-bapak membaca Quran ya apa adanya lagi. Di situ ada tanda ismam, di situ ada tanda tashil, di situ ada tanda apa lagi tuh? Imalah. Nah, itu kita harus tahu. Ya, kalau baca Quran itu harus tahu. Misalnya ada bacaan yang di surat Hud ya, di mana Nabi Nuh ketika mengendarai bahtera kapal, itu kan membaca doa Bismillahi majroha wa mursaha inna rabbil. Itu kan tulisannya majroha, tapi ada tulisannya kecil di situ imalah, maksudnya dimiringkan, condongkan. Jadi Bismillahi majreha wa mursaha. Ya, cuma satu di dalam Al-Quran itu yang boleh dimiringkan. Maksudnya sepakat ulama Al-Quran, di dalam Al-Quran yang boleh dibaca miring cuma satu. Tapi ada juga ulama atau yang lain yang membaca miring semua boleh. Cuman jangan dibaca pada saat imam, nanti pada kabur semua. Wadduhe walaili idza saji. Enak tuh kalau orang Betawi. Ya mau baca. Tapi itu nggak salah Pak, memang itu ada boleh ada bacaannya, ada riwayatnya. Ya wadduhe ya boleh. Nah itu ada riwayatnya. Cuma itu kan dibaca itu hanya itu ya ada disebut dengan qiraah sab'ah. Kita harus belajar sebenarnya itu supaya kita mengetahui. Yang penting gharib muskilahnya aja dulu deh. Gharib muskilah yang ada dalam Al-Qur'an. Itu yang penting yang diakui oleh ulama Al-Qur'an sepakat ulama. Kalau yang itu kan hanya sebagai pembelajaran, keilmuan ya. Ya seperti tadi itu, imalah di itu semua tempat. Baik. Baru jam 6 masih. Sampai jam berapa, Pak? Mohon maaf ini. Sampai jam 6:30. Mohon maaf nih. Nih saya jadi ini biasanya ada ininya nih, ada enggak ada ini. MC-nya. Ya, dia langsung aja Pak ya. Nah. Jangan Pak. Baik. La taharrau bi salatikum tulu asyamsi. Janganlah kalian membarengkan. Ya. Apa itu bahasanya membarengkan? Apa itu? Enaknya apa? Membersamai. Boleh dah membersamai dah. Ya. Boleh membersamai. Sebenarnya makna sesungguhnya jangan kalian menunggu-nunggu. Ya. Ya, jangan kalian membersamai salat kalian tulu asyamsi pada saat terbitnya matahari. Wala gurubaha dan juga pada saat terbenamnya. Wa fa innaha tatlu bi qarnai syaiton, karena sesungguhnya terbitnya dan juga terbenamnya itu berada pada kedua tanduk syaitan. Ini disebutkan di sini nomor 5 ya. Ai muqtarinatun bisyayatin wa muhatatum bihim yantadiruna may yasjuduna laha min dunillah fayaqa'us sujudu lahum fa hikmatun nahyi fi hadhil awqati adamut tasyabbuhi bil kuffaril ladina yasjuduna laha indat tulu' wa indal ghurub. Nah itu penjelasannya. Ini penjelasannya menurut ini disebutkan itu pada saat terbitnya dan pada saat terbenamnya itu sangat dekat sekali bersamaan pula dengan kekuatannya para setan yang meliputi mereka. Dan mereka menghendaki, setan-setan itu menghendaki orang-orang itu
ya kalau pada menunggu-nunggu dan mereka sujud kepadanya, berarti dia sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkannya begini. Fayaqa'us sujudul lahum, sehingga mereka itu sujud kepada mereka, sehingga mereka orang-orang muslimin mukmin itu sujud kepada mereka. Ya. Fa hikmatun nahi, maka hikmah dilarangnya ini waktu-waktu ini adalah menghilangkan adanya penyerupaan terhadap orang-orang kafir yang sujud kepada matahari pada saat terbitnya dan juga pada saat terbenamnya. Nah, ini larangannya seperti itu. Yang penting kita niatnya tidak seperti itu. Kalau kita sholat syuruk kan kita niatnya kepada Allah, ya. Dan kita juga kan tidak pas terbit banget nih. Ini sudah terbit ini, ya. Nah, maka kita lebihkan nanti. Nanti kita lebihkan sekitar 5 menit lah, 10 menit lah, 10 menit sampai ya lewat 10. Nah, kita boleh lah. Tapi kalau yang mau tidak sholat pun juga tidak apa-apa. Ya bisa diganti dengan duha. Karena ada juga yang membedakan antara syuruk dengan duha. Ada yang membedakan. Nah, mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan ya, bahwa syuruk itu duha itu dilakukan pada saat terbit matahari dibilang. Tapi kemudian Imam Nawawi menjelaskan lagi di dalam kitabnya, pada saat yang lebih utama itu pada saat tingginya matahari, dan disebutkan oleh Imam Rafiq juga setinggi 1 tombak. Gitu. Makanya disebutkan hatta tartafi'a. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, di hadis Muslim di kitabnya itu 1926. Itu disebutkan salatu sa'atin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana an nusalliya wa an nakbura mautatana. Ada 3 waktu kata Nabi yang dilarang oleh kita melakukan sholat dan menguburkan jenazah kita. Nah ini hadisnya sahih sih. Nah inilah wajar kalau ada beberapa saudara kita yang melarang mengubur habis sholat asar. Sehingga dipercepat sebelum datangnya sholat asar. Nah itu. Yang pertama yaitu hatta tatlu as-samsu, pada saat terbitnya matahari ya. Waktu hina tatlu us-syamsu, pada saat terbitnya matahari. Terus juga yang kedua hina yakumu qaimud dhahirati, pada saat orang itu matahari tepat di atas kepalanya di saat panas yang terik ad-dhahira. Jadi itu. Terus yang ketiga hina, di situ disebut yudifa ya, hina yudifa ila ghurubis syamsi, ketika saat miring atau condong ke arah terbenamnya matahari, yaitu setelah sholat asar. Maka ada yang berkeyakinan seperti itu berdasarkan hadis ini, maka melarang itu memakamkan jenazah. Saya pernah terjadi itu mertua saya almarhum. Mertua saya meninggal itu sebelum duhur. Ya, saat itu saya sedang sebelum duhur, sholat duha. Juga. Tiba-tiba ibu mertua langsung nangis, lem. Nah saat sedang ngorok banget itu ya. Akhirnya meninggal. Nah pada saat itu di sana tempat di Cipulir sana. Nah itu akhirnya itu di bulan Ramadan meninggalnya. Ya maghfurlah ya. Meninggal di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu pada saat kita mau makamkan, nah itu ya tokoh di sana dan juga semua ada semangat. Harus cepat ini, jangan sampai sasar. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Waduh. Kenapa? Pokoknya enggak boleh habis asar. Saya waktu itu belum membaca hadis ini. Ya, baca aja. Ya udah, saya bilang enggak masalah karena ini kondisi, ini belum dimandikan, ini juga masih lama. Ini juga masih
ngerawat ininya juga agak lama gitu ya. Datang yang orang mandinya juga agak lama. Ya kan susah juga ya, kita nunggu yang mandikan saja kadang-kadang nunggunya bisa sejam atau 2 jam kadang-kadang. Kan nggak langsung datang. Sehingga sampai menjelang asar pun belum dimandikan. Ya akhirnya terpaksa ya tetap dikuburkan setelah habis asar. Saya kira itu sebuah perbedaan, tapi nggak apa-apa karena itu kan terpaksa, ada sebab, nggak masalah. Maka disolatkanlah sehabis asar. Nah itu ada perbedaan. Tapi boleh juga kalau ini kita jadikan satu pegangan, itu hadisnya sahih. Ya, jadi Rasulullah ya mempercepat. Ya. Sekalipun itu ya Rasulullah sendiri juga ketika waktu dimakamkan juga nggak langsung cepat dimakamkan saat itu juga, ya kan? Kalau Rasulullah beda. Ketika Rasulullah meninggal hari Senin, dia dimakamkan sore Selasa. Ada itu. Ada riwayatnya. Nggak langsung karena pada saat Rasulullah meninggal, orang pada kaget. Biasanya ada nih orang yang ditanyain. Biasanya ada nih orang yang mendamaikan, orang yang membetulkan. Tiba-tiba nggak ada. Kaget, termasuk Umar. Umar pun kan mengangkat pedang. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal? Saya penggal lehernya. Itu terjadi masalah pada saat itu. Orang ada kelompok yang dari suku Ansor di Bani Balai Sa'idah, yaitu kelompok suku Ansor itu sudah melakukan suksesi. Coba bayangkan, saat Nabi sedang wafat. Sampai Umar juga marah. Ya orang nggak mikir apa ya biarnya sampai dihadap datang ke sana itu. Ya, suksesinya itu sampai ya ibaratnya. Nah, artinya pada saat itu memang mereka kaget. Orang Umar bilang sendiri bahwa Nabi itu nggak meninggal. Nanti dia akan hidup lagi. Seperti Nabi Adam yang usianya panjang. Karena dia melihat nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, hampir mendekati 1000 tahun. Nabi Ibrahim itu 300 tahun, ada yang memberikan 100 tahun, banyak tuh. Ya, kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa katanya masih hidup ya kan, usia 30 tahun kalau Nabi Isa ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad 63 tahun. Dan kalau disebut dengan waktu Hijriah, maka cuma sedikit ya, 60 berapa kemarin tuh? 61 ya, 61 kurang 2 tahun. Nah, itu. Sehingga wajar terjadi pada saat itu, maka terjadi kisruh dan itu luar biasa. Baik, barangkali ini baru 2 hadis nih Pak, baru 2 hadis. Kita lanjutkan dulu ya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat ditambahkan, idza tala'a hajibu syamsi, apabila alis matahari, ini alis matahari. Maksudnya matahari yang bagian atas tuh. Kalau muncul kan kelihatan tuh seret kayak alis. Ya. 6 di sini penjelasannya supaya jelas. Ai juz'u qarsiha al-a'la asyabihu bil hajib. Bagian dari matahari yang bagian atasnya kalau keluar baru itu muncul itu disamakan dengan hajib alis. Nah, itu maksudnya. Ini penjelasan tentang itu ya. Fa akhiru as-sholata hatta tartafi'a. Maka akhirkan sholat itu, tunda sholat itu sampai matahari itu meninggi. Nah, ini menurut hadis. Hatta tartafi'a. 7 disebutkan. Ai qadra ramhin, yaitu seukuran 1 tombak. Wa huwa sab'atu ad'urin, yaitu 7 hasta. 3,5 meter tadi Pak ya. Fi nadharir ra'i, dalam pandangan mata. Ya, dalam pandangan mata itu 7 hasta atau sekitar 1 tombak. Wa idza ghaba hajibus syamsi fa akhiru sholata hatta taghiba. Dan apabila telah menghilang alis daripada matahari atau ujung matahari itu, fa akhiru sholata hatta taghiba. Maka akhirkan sholat itu sampai dengan betul-betul tenggelam. Ya, tenggelam maksudnya betul-betul terbenam matahari. 8. Rawahus Syaikhani wan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam Syekh, 2 Imam Syekh yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga An-Nasa'i. Nah, ini disebutkan ai kulluha wa fi riwayatin. Maksudnya setelah masuk benar-benar semuanya.
Dan di dalam sebuah riwayat disebutkan la solata ba'da subhi hatta tartafi asyamsu wa la solata ba'dal asri hatta taghiba asyamsu. Tidak ada solat setelah solat subuh sehingga matahari terbit, dan tidak ada solat setelah solat asar sehingga matahari betul-betul tenggelam. Oh iya, saya kasih kode. Mohon maaf, terlalu lama nih, mohon maaf. Saya kira cukup ya Pak ya. Mudah-mudahan. Barangkali ada yang mau tanya Pak, silakan Pak, kamu bertanya. Satu aja deh. Ya. Barangkali yang mau tanya. Silakan Pak Haji. Satu aja supaya ini deh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi yang masih tanda tanya ada satu waktu yaitu maghrib, di mana sholat maghrib ini sebelum sholat fardu tidak ada qobliyah. Tapi masih banyak yang mengerjakan. Ini mohon penjelasan mana yang benar. Ya baik. Di dalam bab sholat sunnah, bab sholat sholat rawatib, ya. Nanti ada nih sholat sunnah rawatib. Itu disebutkan di sini bahwa itu sholat sunnah qobliyah sebelum maghrib termasuk ghairu muakkad, tidak sangat dianjurkan ghairu muakkad. Kadang itu Rasulullah meninggalkan, ya itu. Tetapi kalau mau lakukan tidak apa-apa, kan niatnya kan pasti lillah, bukan li sajdi syamsi, bukan untuk sujud kepada matahari. Cuman kalau lihat hadis ini memang jangan dibarengin. Tapi memang iya, ketika saya di Masjidil Haram ya di sana itu memang cepat. Tiba-tiba langsung komat aja. Saya padahal qobliyah pengen itu. Tiba-tiba Allahu Akbar, wah udah komat. Nah, saya langsung tinggalkan. Ya memang mereka berpendapat seperti itu. Ya berpendapat. Tapi ada itu namanya termasuk ghairu muakkad. Khusus untuk maghrib itu ya, ghairu muakkad. Kalau berdasarkan hadis ini, maka sebenarnya tidak ada qobliyah sebelum sholat maghrib. Ya, tapi kan di sini kenapa yang sangat ditekankan di sini setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ya, setelah sholat subuh dan sholat asar. Jadi karena mengapa? Kalau sholat qobliyah maghrib di tempat kita ini itu agak lama, ya penantiannya agak lama, sehingga kita masih sempat bisa melakukan qobliyah pada saat tidak tepat matahari tenggelam, karena sudah tenggelam betul kadang-kadang. Saya lihat itu udah gelap banget itu ya. Makanya kalau ya ini ya boleh juga kalau bisa dikasih waktu, boleh. Karena itu ghairu muakkad, ghairu muakkad itu boleh ditinggalkan. Ya boleh ditinggalkan. Ya, boleh ditinggalkan, oleh karena itu boleh lakukan setelah ba'da maghrib. Nah, kalau ba'da maghrib itu jangan sampai ditinggalkan karena itu muakkad. Ya, termasuk yang sangat ditekankan. Makanya kalau saya ada taklim di tempat itu pada saat maghrib, saya kayaknya kalau langsung buka taklim aja itu kayaknya ada yang tinggalin 2 rakaat habis maghrib tuh kayaknya ada yang ketinggalan, gak enak perasaan. Akhirnya saya maghrib ba'diyah maghrib dulu. Baru kemudian menyampaikan taklim gitu. Jadi itu termasuk Pak disebutkan. Karena di sini memang disebutkannya ya ba'da asar aja sama ba'da subuh secara letterlek gitu. Walaupun memang ada batasnya ya. Hatta taghrubas, sampai terbenam. Kalau terbenamnya sudah hilang, maka di situ kita boleh melakukan qobliyah, artinya qobliyah muakkadah. Ya. Karena ada riwayatnya Pak, Nabi Muhammad juga melakukan maghrib itu ghairu muakkad, tapi Rasulullah itu jarang melakukan. Khusus untuk qobliyah subuh itu beliau tidak pernah meninggalkan. Itu disebutkan tidak pernah meninggalkan. Itu beliau. Ya, sampai-sampai para sahabat, sampai-sampai Rasulullah kemudian kesiangan pun itu dilakukan padahal matahari sudah terang. Itu ya, itu untuk fajar. Jadi silakan aja.
ini perbedaan pendapat ya. Jadi kita nggak bisa. Barangkali ada yang mau menyempurnakan, silakan. Ya silakan. Bisa tahiyatul masjid diisi. Oh itu mah nggak masalah tahiyatul masjid. Tapi ada juga yang niat qobliyah nggak masalah, dan ghairu muakkadah. Tapi bagi yang kemudian berpendapat bahwa itu tidak sesuai dengan ini, ya nggak masalah. Niatkan aja tahiyatul masjid. Atau niatkan juga sholat apa, misalnya katakanlah sudah sholat, misalnya sudah sholat tahiyatul masjid ya. Kayak Pak Haji ini kan kadang-kadang datang sebelum nih, ya Pak Haji Warno ini kan sebelum adzan juga udah datang di sini. Dia udah sholat tahiyatul masjid, ya pas udah adzan baru dia kemudian sholat lagi. Nah itu nggak masalah qobliyah masjid, atau mestinya qobliyah maghrib gitu ya. Atau boleh juga di situ apa dilakukan misalnya untuk mengkodok sholat yang lain misalnya. Pernah mengkodok sholat yang lain, boleh juga untuk mengkodok waktu itu. Atau di saat-saat, kalau untuk mengkodok itu kapan saja boleh gitu. Pada saat waktu yang dilarang pun boleh. Ya, kayak saya misalnya pernah ketinggalan sholat sunnah fajar di sini, qobliyah. Saya tidak melakukan di sini, tapi saya melakukan di rumah. Kalau di sini pasti ribut semua nih. Jadi saya ribut semua. Karena saya berpendapat boleh. Karena begitu nggak mau pengen meninggalkan sholat qobliyah subuh. Jadi makanya kemudian jangan sampai ketinggalan. Nabi aja melakukan begitu kok kita sampai meninggalkan itu. Sayang gitu qobliyah subuh kalau ya itu ditinggalkan. Kalau kita kelewatan bisa berangkat sini karena kadang-kadang kan mau berangkat ya misalnya habis sahur gitu kan. Kadang-kadang didorong nih karena makan saya kadang-kadang sahurnya itu kan mendekati itu kan ya, mendekati saat-saat mau subuh gitu. Sehingga kedorong dia. Ya sebelumnya kita kan melakukan sholat tahajud dulu kan Pak ya. Didorong gitu ya. Udah akhirnya nongkrong dulu. Nongkrongnya juga nggak sebentar, ini lama juga. Kadang-kadang telat gitu. Nah ini mohon itu ya kita boleh lah. Jadi karena kedorong begitu. Sehingga akhirnya kan agak telat ya. Sehingga tidak qobliyah dulu. Nah, kalau tetangga saya dua ini alhamdulillah nih. Kalau saya sudah menandai. Kalau ada kretek, wah Pak Haji Warno ini. Nah, kalau udah ada bunyi air mesin nyala, nah, Pak Haji Wayah itu udah bangun itu. Ya, dan kalau udah kretek, wah ini Pak Haji Yahya nih udah berangkat nih. Saya belum, masih baca, masih baca. Ya, saya gitu aja. Terima kasih Pak. Saya kira ya cukup sampai di sini. Ya kalau dia udah datang duluan ya mah. Kalau Pak Haji Warno ini udah megang kunci Pak, jangan dikira kunci Masjid Jabal Rahmah Pak Haji Warno udah ada ini. Yang buka kunci beliau, insya Allah. Iya. Boleh. Baik, ibu-ibu sudah mulai ingin melakukan sholat syuruk, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah data yang jadi saya yang doif ini, dan kalau yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.